Selamat datang teman-teman sekalian. Saya ucapkan selamat bertemu lagi untuk pertemuan ke-17 dari Kitab Kejadian atau pertemuan ke-20 dari KKS tahun 2024. Bulan September, bulan Kitab Suci biasanya sangat dipenuhi dengan rupa-rupa aktivitas, maka semoga di lingkungan kita masing-masing pun kita turut ambil bagian. Semoga apa yang kita pelajari atau semangat yang kita peroleh dari gerakan ini kita bawa juga ke dalam lingkungan kita sehingga kecintaan umat Kristiani pada kitab suci itu menjadi semakin tinggi. Mari kita menyiapkan diri dengan berdoa bersama sebelum memulai pemaparan kita malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku ya Tuhan dan terang bagi jalanku, sebab Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kami mewartakan kerajaan-Mu sebagai penyempurnaan hidup duniawi kami, di mana kami menerima janji keselamatan, bahwa hanya dalam nama Kristus kami bisa menemukan kesempurnaan dalam persekutuan dengan Bapa. Sadar akan jalan terjal yang harus kami lewati, kami berhimpun untuk terus mendalami firman-Mu yang terbaris bagi kami dalam kitab suci, sehingga pedoman hidup kami semakin jelas, keseriusan kami untuk memahami kehendak-Mu semakin tinggi, dan komitmen kami untuk bersiarah menuju kesempurnaan bersama saudara-saudara seiman semakin dikobarkan. Berkati kami dan teknologi yang kami manfaatkan pada malam ini, agar melayani program kami ini dengan baik, dan terutama menjadi instrumen bagi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Tuhan, sertailah kami selalu dengan berkat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Teman-teman sekalian yang saya kasihi, ada banyak cara bagi kita untuk menangkap pesan-pesan yang tertera di dalam kitab suci. Tentu saja melalui refleksi dan meditasi, atau melalui pemahaman akademik, tapi muara dari semua adalah bagaimana memetik pesan-pesan iman sehingga teks-teks yang seringkali begitu kaku dan membosankan juga tetap membawa makna bagi penghayatan iman. Dalam 2 KKS ini, pekan lalu dan hari ini, kita berbicara tentang data genealogis dari 2 keturunan yang lahir dari rahim yang sama, yakni keturunan Yakub dan malam ini keturunan Esau. Membaca data-data tentang keturunan-keturunan dua bapak yang lahir dari rahim yang sama, yakni Ribka, istri Ishak, kita menyadari bahwa dua-duanya memiliki jalan yang berbeda dengan muara yang berbeda. Namun antara satu yang lain terdapat interkoneksi pesan spiritual yang tetap bermanfaat bagi umat Kristiani masa kini. Maka malam ini secara khusus kita mendalami kitab Kejadian bab 36 ayat 1 sampai 43 yang diisi banyak data tentang pribadi-pribadi orang, tentang suku-suku, dan juga tentang data-data genealogis yang secara sepintas praktis kering dan membosankan, tetapi ketika kita mendalami dengan baik, dia memiliki banyak pesan spiritual yang sangat menggugah hati
dan memberi pengaruh bagi pengembangan iman kita sebagai orang Kristiani. Saya segera membagikan layar saya sehingga kita semua dapat mengikuti dengan baik apa yang dipresentasikan malam ini dari media kita masing-masing. Saya harap bahwa teman-teman semua dapat mengikuti presentasi yang saya siapkan ini dan kiranya presentasi ini bermanfaat bagi kehidupan kita baik sebagai individu, sebagai keluarga maupun sebagai umat Allah. Judul kita adalah Keturunan Esau dari kitab Kejadian bab 36 ayat 1 sampai 43. Kita membaca 43 ayat ini yang pasti tidak terlalu menyenangkan telinga karena penuh nama-nama asing, tetapi tetap kita harus baca untuk melihat bagaimana itu berkorelasi dengan sejarah keselamatan yang direncanakan Tuhan. Inilah keturunan Esau yang juga disebut Edom. Esau memperistri perempuan-perempuan Kanaan. Ada anak Elon orang Het dan Oholibama anak Ana binti Sibeon orang Hewi, serta Basmat anak Ismael adik Nebayot. Adam melahirkan Elifas bagi Esau, Basmat melahirkan Reuel, dan Oholibama melahirkan Yeus, Yaelam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, serta semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta benda yang diperolehnya di tanah Kanaan, pergi ke negeri lain, terpisah dari Yakub adiknya. Sebab milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Negeri tumpangan tidak dapat menampung mereka karena banyaknya ternak mereka. Lalu menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau bapa leluhur orang Edom di pegunungan Seir. Nama anak-anak Esau ialah Elifas, anak Ada istri Esau, dan Reuel, anak Basmat istri Esau. Anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefo, Getam, dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas, anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. Inilah anak Reuel, Nahat, Sera, Sama, dan Misa. Itulah cucu-cucu Basmat, istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama, istri Esau itu. Anak Ana binti Sibeon. Ia melahirkan bagi Esau, Yeus, Yaelam, dan Korah. Berikut ini kepala-kepala kaum dari Bani Esau. Keturunan Elifas anak sulung Esau ialah kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Sefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Getam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom, keturunan Ada. Keturunan Reuel anak Esau ialah kepala kaum Nahat, kepala kaum Serah, kepala kaum Sama, dan kepala kaum Misa. Itulah kepala-kepala kaum Reuel di tanah Edom, keturunan Basmat, istri Esau. Keturunan Oholibana, istri Esau ialah kepala kaum Yeus, kepala kaum Yaelam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama, istri Esau, anak perempuan Ana. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Keturunan Seir. Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu. Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser, Disan. Itulah kepala-kepala kaum Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna.
Inilah anak-anak Sobal, Alwan, Manahat, Ebal, Shefo, dan Onam. Inilah anak-anak Sibeon, Aya, dan Ana. Anak inilah yang menemukan beberapa mata air panas di padang gurun ketika ia sedang menggembalakan keledai Sibeon ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Dison dan Oholibama, anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Dison, Hemdan, Esban, Yitran, dan Kiran. Inilah anak-anak Eser, Bilhan, Sawan, dan Akan. Inilah anak-anak Disan, Us, dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Sobal, kepala kaum Sibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Dison, kepala kaum Eser, dan kepala kaum Disan. Itulah kepala-kepala kaum Hori menurut kaumnya di tanah Seir. Raja-raja Edom. Berikut ini adalah raja-raja yang memerintah di negeri Edom sebelum ada seorang raja yang memerintah atas orang Israel. Bela bin Beor menjadi raja di Edom dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela meninggal, Yobab bin Serah dan Bosra menjadi Yobab bin Serah dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab meninggal, Husham dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husham meninggal, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Hadadlah yang mengalahkan orang Midian di daerah Moab dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad meninggal, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla meninggal, Saul dari Rehobot di tepi sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul meninggal, Baal-Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal-Hanan bin Akbor meninggal, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu dan istrinya bernama Mehetabel, anak Matred bin Mesabab. Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka dengan nama mereka masing-masing. Kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, kepala kaum Olibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Misbar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iran. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Esau itu bapak leluhur orang Edom. Nah, saudara-saudara, jika kita melihat secara sepintas, ini teks ini kan hanya berisi daftar silsilah. Ya. Dan di dalam kitab suci itu di mana-mana dengan gampang kita menemukan daftar silsilah. Tetapi silsilah ini tidak sembarang silsilah karena berbicara tentang satu suku bangsa yang merupakan counterpart dari suku-suku Israel. Ada paralelisme di dalam kehadiran suku-suku ini dan terutama relasi dan interkoneksi mereka itu memberikan kepada kita pesan-pesan ilahi yang membahasakan keselamatan. Mari kita melihat sebentar skema pembahasan kita malam ini. Ada 3 poin besar sebelum masuk refleksi yang kita mau bahas, yakni pertama, Esau, istri-istri dan anak-anak. Lalu yang kedua, Esau dan wilayahnya, wilayah dalam arti tempat mereka tinggal, tempat yang mereka miliki. Lalu yang ketiga, Esau dan keturunannya diberkati oleh Ishak. Saya beri sebuah pertanyaan. Karena itu nanti kita akan membuat perbandingan antara teks Kejadian 27, 39-40 dan teks surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 10. Lalu refleksi atas 3 tema ini nanti kita akan tutup dengan beberapa pandangan yang kiranya relevan atau teraplikasi di dalam kehidupan masa kini. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan Esau, istri dan anak-anaknya, sejenak kita melihat ke belakang ke peristiwa kehamilan Ribka dan kelahiran 2 anak ini.
Dalam Kejadian bab 25 ayat 23 sampai 26, kita membaca firman Tuhan kepada Ribka. Dua bangsa ada di dalam kandunganmu, dua suku bangsa akan berpisah dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, anak yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda. Setelah genap waktunya untuk bersalin, memang anak kembarlah yang ada di dalam kandungannya. Yang pertama keluar, warnanya kemerah-merahan, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Setelah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ya. Ternyata kitab Kejadian bab 25 yang berbicara tentang keluarga Ishak pada peristiwa kehamilan Ribka dan melahirkan dua anak kembar ini, penulis kitab Kejadian sudah membuat satu catatan bahwa dari rahim yang sama, Ribka, itu akan lahir dua bangsa, dua keturunan, masing-masing terpisah menurut jalannya sendiri, tapi dengan dua takdir hidup yang berbeda. Anak yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda, suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada suku bangsa yang lain. Ternyata yang menjadi anak tua adalah Esau, lahir pertama, ya, tua dalam arti bahwa mungkin hanya beberapa menit. Lalu yang kedua adalah Yakub, ya. Nah, Esau diberi nama demikian karena warna kulitnya kemerah-merahan dan seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, ya, mungkin ada kelainan genetik kalau dilihat dari ilmu biologi modern. Sedangkan kemerah-merahan itu merupakan hal yang boleh dikata umum pada kelahiran setiap bayi. Tetapi yang kedua adalah Yakub sebagai anak yang terlahir kemudian itu memegang tumit Esau. Ya, bagi kasus anak kembar itu bukan sesuatu hal yang aneh. Memegang tumit Esau maka dia diberi nama Yakub. Nah, dari catatan ini saja kita sudah memiliki sebuah gambaran seperti apa hidup keturunan dua bapak bangsa ini. Mari kita melihat sejenak ke dalam Esau dan istri-istrinya. Sementara Yakub dan keluarganya kita sudah bicarakan dalam KKS pekan lalu. Nah, dalam pembicaraan tentang Esau, istri-istri dan anak-anaknya, kita menemukan bahwa ada 3 data yang berbicara tentang perkawinan Esau atau hubungan Esau dan perempuan-perempuan yang menjadi istri-istrinya. Lalu nanti tentang anak-anak, kita akan mengikuti urutan dari 3 istri terakhir yang disebutkan, yakni ada Basmat dan Oholibama. Mari kita melihat data-data perkawinan Esau. Data pertama itu justru kita temukan dari Kejadian bab 26 ayat 34 sampai 35. Dalam bagian ini kita menemukan catatan demikian. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia memperistri Yudit, anak Beri orang Het, juga Basmat, anak Elon orang Het. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan Ribka. Nah, perhatikan bahwa baik Yudit maupun Basmat itu adalah anak-anak orang Het. Siapa orang Het? Orang Het adalah salah satu suku yang mendiami tanah Kanaan. Ya, yang mendiami tanah Kanaan. Mereka ini kemudian dikalahkan oleh bangsa Israel, tapi mereka tidak dihabisi. Mereka boleh hidup terintegrasi dengan suku-suku Israel. Ya. Orang Het yang kita kenal, yang terkenal dalam perjanjian lama itu misalnya adalah Uria. Uria yang istrinya bernama Batseba yang dirampas oleh Raja Daud. Ya, dengan konspirasi pembunuhan di medan perang. Uria yang beristrikan
Batseba itu menurut catatan kitab Samuel adalah orang Het. Uria orang Het. Nah, Het ini adalah bangsa yang terkalahkan, tapi kemudian terintegrasi ke dalam kehidupan suku-suku Israel. Nah, ada dua perempuan situ, Yudit anak Beri dan Basmat anak Elon orang Het. Jadi, melihat latar belakang mereka sebagai orang Het, bangsa Kanaan yang berdiam di tempat itu, maka jelas mereka bukan orang-orang yang menyembah Allah Abraham. Karena itu, perilaku, pandangan hidup, tutur kata dan sebagainya jelas berbeda karena filosofi hidup yang mereka anut itu berbeda. Tidak selaras selalu dengan anak-anak Abraham yang percaya kepada Tuhan Yahweh yang telah memanggil leluhur mereka Abraham dan memberikan kepada mereka janji-janji yang menjadi identitas orang-orang turunan Abraham. Data perkawinan yang kedua ada pada Kejadian bab 28 ayat 8 sampai 9. Ini terjadi sesudah Yakub merampas berkat yang disiapkan Ishak bagi Esau dengan tipu muslihat, ya. Tentang perampasan berkat ini saya tidak perlu membicarakannya karena saya rasa kita semua sudah ada bayangan seperti apa itu. Ya, yang pertama, Yakub itu mengambil hak kesulungan Esau dengan memberikan kepadanya semangkuk sup kacang merah. Lalu yang kedua adalah dia mengambil berkat yang disiapkan oleh Ishak dengan cara menyamar menjadi seperti Esau dengan memberikan masakan daging kepada Ishak yang sudah buta untuk dimakan. Nah, sesudah peristiwa itu, Esau kan hendak membunuh membunuh Yakub kalau ayahnya sudah meninggal. Karena itu, ibunya Ribka menyuruh dia pergi menemui Laban pamannya dan selain perjalanan itu untuk menyelamatkan Yakub dari pembunuhan oleh Esau, tetapi juga itu diberi pesan untuk mengambil istri dari lingkungan keluarga pamannya. Alasannya adalah Ribka dan Ishak mengalami banyak penderitaan yang ditimbulkan oleh dua istri Esau sebelumnya, yakni Yudit dan Basmat. Nah, sadar akan ketidaksukaan mereka, apa yang Esau lakukan? Esau pergi kepada Ismail, ya, cabang keluarga lain yang berasal dari marga Abraham, lalu mengambil Mahalat, anak Esau, anak Ismail itu menjadi istrinya. Kejadian bab 28 ayat 8 sampai 9 mengatakan demikian. Esau menyadari bahwa perempuan Kanaan tidak baik dalam pandangan Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi dan memperistri Mahalat, selain kedua istri yang dimilikinya. Mahalat adalah anak Ismail bin Abraham, adik perempuan Nebayot. Ya. Sebagaimana kita ketahui, Ismail juga itu dia bukanlah leluhur bangsa terpilih, tetapi dia juga diberkati dan dia menjadi bangsa yang besar. Nah, dalam perkembangan itu selain memiliki banyak anak laki-laki, dia juga mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Mahalat yang kemudian dikawini oleh Esau. Jadi di antara mereka juga masih ada pertalian darah karena berasal dari leluhur yang sama, yakni Abraham. Ya. Nanti tolong perhatikan catatan yang saya beri di bawah ini dan tolong buka ayat-ayat rujukan untuk melihat perbandingan seperti apa data yang dipaparkan dengan rujukan kitab suci yang dianjurkan. Data perkawinan ketiga itu yang kita temukan dalam kitab Kejadian bab 36 ayat 2 sampai 3. Ya. Pada awal bab 36 ini yang berbicara tentang keturunan Esau, disebutkan bahwa Esau memperistri perempuan-perempuan Kanaan. Ada anak Elon orang Het dan Oholibama anak Ana binti Sibeon orang Hewi serta Basmat anak Ismail adik Nebayot. Nah, di sini kita melihat ada pengurangan dan perubahan data.
Pertama, Yudit, data perkawinan pertama, Yudit, ini tidak masuk di sini. Tidak masuk di sini. Tapi ada nama lain yakni Oholibama. Tapi Oholibama ini bukan orang Het. Dia orang Hewi. Maka jelas Oholibama ini bukan Yudit. Sementara ada anak Elon orang Het, ya. Apakah dia itu sama dengan Basmat atau Yudit di sini yang adalah orang Het? Ya, Basmat anak Elon orang Het. Sementara di sini disebutkan sebagai ada anak Elon orang Het. Apakah Basmat itu sama dengan ada? Ya, nama lain itu mungkin karena mereka berasal dari keluarga yang sama. Sementara Mahalat dalam perkawinan kedua itu tampil di sini dengan nama Basmat, anak Ismail, adik Nebayot. Nah, ada perubahan data dan nama seperti ini, ya. Tetapi yang paling penting di sini adalah bukan soal perubahan nama atau data yang kelihatan menyimpang ini, tetapi bahwa dari perempuan-perempuan Kanaan inilah muncul suku-suku yang dikenal sebagai kaum Edom. Edom itu dalam perjanjian baru itu sering disebut sebagai Idumea, dan salah satu dari orang Idumea itu adalah Herodes yang kemudian memerintah orang Israel. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu Kejadian bab 36 ayat 2 sampai 3 ini. 3 perempuan disebutkan menjadi ibu leluhur bagi suku-suku yang merupakan keturunan Esau. Maka kita akan melihat anak-anak Esau. Itu ada di dalam kitab Kejadian bab 36 ayat 4 sampai 5. Yang pertama dari Ada, ya, ibu Ada ini melahirkan Elifas, ya. Lalu Basmat melahirkan Rehuel, masing-masing satu anak. Dan Oholibama melahirkan 3 anak, yakni Yeus, Yaelam, dan Korah. Jadi anak Esau itu ada 6 orang. Anak Esau itu ada 6 orang. Lahir dari 3 istri, yakni Ada, Basmat, dan Oholibama. Melahirkan Elifas, Rehuel, Yeus, Yaelam, dan Korah. Perhitungan suku-suku Edom itu bermula dari cucu-cucu Esau. Ada dalam kitab Kejadian bab 36 ayat 10 sampai 14. Nama anak-anak Esau ialah Elifas, anak Ada, istri Esau, dan Rehuel, anak Basmat, istri Esau. Nah, sekarang perhitungannya mulai dari sini. Anak Elifas ialah Teman, Omar, Sefo, Gaitam, dan Kenas. Timna adalah gudik Elifas, anak Esau, yang melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. Inilah anak-anak Rehuel, Nahat, Sera, Sama, dan Misa. Itulah cucu-cucu Basmat, istri Esau. Sementara itu, anak-anak Oholibama, istri Esau, anak Ana binti Sibeon, melahirkan bagi Esau Yeus, Yaelam, dan Korah. Tidak disebutkan Yeus, Yaelam, dan Korah itu melahirkan siapa. Maka dalam perhitungan suku-suku dari kaum Esau atau kaum Edom, yang dipakai sebagai standar adalah cucu-cucu Ada dan Basmat, serta anak-anak Oholibama. Ya. Maka mereka muncul seperti ini. Anak-anak Elifas, yakni Teman, Omar, Sefo, Gaitam, Kenas, dan Amalek. Anak-anak Rehuel, Nahat, Sera, Sama, dan Misa. Anak-anak Oholibama, yakni Yeus, Yaelam, dan Korah, tidak terdata siapa keturunan mereka. Nah, suku-suku Edom tercatat pakai nama-nama ini. Ya. Tapi ada satu yang disisipkan di turunan Elifas, yakni nama Korah. Korah ini jelas berbeda dari anak Oholibama. Karena di dalam kaum
keturunan orang-orang Edom, itu nama Korah tersisip di antara turunan Elifas ini. Mari kita melihatnya. Keturunan Elifas, anak sulung Esau, ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Sefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah. Nah ini dia. Kepala kaum Getam dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom, keturunan Adar. Keturunan Rehuel, anak-anak Esau. Keturunan Rehuel, anak Esau ialah kepala kaum Nahat, kepala kaum Serah, kepala kaum Sama, dan kepala kaum Misa. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom, keturunan Basmat, istri Esau. Keturunan Oholibama, istri Esau, ialah kepala kaum Yeus, kepala kaum Yaelam, dan kepala kaum Korah. Jadi ada dua nama Korah di sini. Korah keturunan Elifas dan Korah keturunan langsung Esau, anak dari Oholibama. Nah, maka suku-suku Edom tercatat di ini. Teman, Omar, Sefo, Korah, Gaetam, Kenas, Amalek, Nahat, Serah, Sama, Misa, Yeus, Yaelam, dan Korah. Tercatat ada 14 suku Edom. Tapi tidak tercatat peranan apa yang mereka mainkan di dalam sejarah keselamatan. Terbukti kemudian banyak dari suku-suku ini lenyap dan tidak terdeteksi lagi apa yang mereka lakukan di dalam sejarah keselamatan menurut Alkitab. Kejadian bab 36 juga memberikan kepada kita data tentang raja-raja. Keturunan Seir kita tidak terlalu perhatikan karena itu satu kelompok di luar keturunan orang Edom. Hanya mereka itu ada di pegunungan Seir, sehingga mereka berinteraksi dengan kaum Esau dan ada perkawinan yang terjadi di sana. Kita melompat langsung kepada raja-raja Edom. Ada 8 raja yang tercatat di sana, yakni Bela bin Beor, Yobab bin Sera, Husam, Hadad bin Bedad, Samla, Saul. Saul dari Rehobot ya, ini bukan Saul raja Israel dari suku Benyamin. Baal Hanan bin Akbor dan Hadar. Ya. Tercatat ada 8 raja yang memerintah di Edom. Raja-raja Edom lebih dahulu memerintah sebelum Israel berbentuk kerajaan. Ya. Nah, selain daftar suku-suku dan ini raja-raja, Kejadian bab 36 juga memberikan kepada kita daftar kaum Edom menurut tempat tinggal. Kalau tadi menurut keturunan, kali ini menurut tempat tinggal. Jadi semacam wilayah begitulah. Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka dengan nama mereka masing-masing. Kepala kaum Timnah, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Misbar, kepala kaum Magdil, dan kepala kaum Iram. Jadi nama ini cukup berbeda dari nama menurut keturunan dari ibu-ibu yang melahirkan anak-anak Esau. Ya, sayangnya tidak tercatat keturunan siapa masuk dalam kelompok mana kaum menurut tempat tinggal ini. Nah, ini data genealogis yang boleh diketahui dengan baik, tetapi tidak terlalu menentukan bagaimana kita menafsir teks ini, terutama kaitan antara Esau dan Yakub. Maka sekarang kita masuk dulu kepada pembahasan Esau dan wilayahnya, karena Esau sebagai anak sulung Ishak, ternyata dia bukan anak perjanjian, sehingga hak kesulungannya sudah diberikan kepada Yakub, berkat untuk dia juga sudah diberikan kepada Yakub, maka dia menanggung sebuah konsekuensi hidup di luar karunia-karunia yang disiapkan Yahweh tersebut. Maka kita akan melihat sejenak Esau sebagai bapa leluhur Edom dan wilayah Edom yang menjadi penguasaan mereka. Yang pertama, Esau bapa leluhur Edom. Kejadian bab 36 ayat 9 mengatakan, inilah keturunan Esau
bapak leluhur orang Edom di pegunungan Sinai. Ya, Esau, bapak leluhur orang Edom, ditulis dengan sangat jelas. Apa arti kata Edom? Edom itu sama dengan Esau yang berarti merah. Nah, merah ini merujuk kepada dua peristiwa. Nomor satu, Esau yang lahir pertama dari rahim Ribka, yang pertama keluar warnanya kemerah-merahan. Ya, di samping kulitnya seperti jubah berbulu, tapi warnanya adalah kemerah-merahan. Ya, karena itu ia diberi nama Esau. Tapi ada warna merah lain yang terjadi yang lebih penting dalam kaitan dengan posisi Esau di dalam sejarah keselamatan. Ini terjadi dalam kitab Kejadian bab 25. Esau pulang berburu dan dia menemukan Yakub sedang memasak sup kacang merah. Mungkin kita sekarang itu brenebon itu ya. Kata Esau kepada Yakub, biarlah aku makan sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Yakub kan tahu bahwa Esau itu lapar. Dan orang lapar itu biasanya pikirannya itu tidak, nalarnya itu seringkali tidak terpakai dengan baik. Yang penting perutnya terisi dulu. Lalu dia katakan, jual dulu hak kesulunganmu untuk saya. Lalu Esau katakan, ya untuk apa juga hak kesulungan itu? Kalau saya akan mati kelaparan. Maka hak kesulungan Esau itu dijual dengan satu mangkuk sup kacang merah. Itu tercatat dalam ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, kemudian berdiri dan pergi. Demikianlah Esau menyepelekan hak kesulungan itu. Jadi sebagaimana itu dibahas dalam relasi antara dua saudara, Yakub dan Esau oleh Romo Yonas beberapa pekan yang lalu, di situ ditegaskan bahwa Esau kehilangan hak kesulungan bukan semata-mata karena kecerdikan dan tipu muslihat Yakub, tetapi karena kelalaiannya juga. Dia menganggap sepele, dia menganggap remeh soal hak kesulungan, tetapi sangat dia sesali ketika hak itu tidak bisa diperoleh kembali. Ya. Nah, kata Edom yang berarti merah ini merujuk kepada peristiwa-peristiwa ini. Ya, warna kulit Esau yang kemerah-merahan waktu lahir, tapi juga peristiwa sup kacang merah yang membuat Esau kehilangan hak kesulungan. Maka genaplah apa yang difirmankan Yahweh ketika Ribka mengeluh kesakitan karena mengandung anak kembar. Pada waktu itu Yahweh mengatakan bahwa yang tua akan menjadi hamba yang muda akan lebih berkuasa atas yang tua. Yang tua itu adalah Esau, yang muda adalah Yakub. Dan di sini ketika Yakub menerima hak kesulungan dari Esau, karena kelalaian Esau yang menyepelekan hak kesulungan itu, terwujudlah ramalan sedikit demi sedikit. Bahwa yang tua menjadi hamba adiknya. Yang muda menjadi lebih kuat daripada yang tua. Itu arti kata Edom. Yang kedua, Edom juga berarti suku bangsa keturunan Esau. Ketika berbicara tentang Edom pada peristiwa yang lain, Edom itu merujuk kepada bangsa besar yang merupakan buah dari yang berkembang biak dari Esau anak Yakub. Kita lihat beberapa peristiwa. Dalam kitab Bilangan bab 20 ayat 14 sampai 21 tercatat bahwa orang-orang Edom tidak mengizinkan orang Israel yang keluar dari Mesir untuk melewati wilayah mereka. Nah, waktu itu mereka orang-orang Israel dipimpin oleh Musa. Mereka hendak masuk ke tanah terjanji yakni tanah Kanaan. Dan itu jalan pendeknya adalah melewati tanah orang Edom. Biasanya ada jalan umum yang menghubungkan wilayah bangsa-bangsa dan jalan itu bisa dilalui oleh siapapun, terutama dalam tata perniagaan. Musa mengirim utusan untuk meminta izin agar orang Israel melewati tanah itu.
Di jalan saja, mereka tidak akan mengambil harta milik mereka, mereka tidak akan makan makanan orang Edom, tidak akan minum air orang Edom, dan kalaupun ada yang terjadi, mereka akan membayar. Tapi orang Edom tidak mengizinkan. Tidak hanya mengizinkan dengan kata-kata, tetapi mengusir mereka dengan pasukan yang besar. Itu nanti coba Anda baca dalam Bilangan bab 20 ayat 14 sampai 21. Nah, lepas dari Edom ini, mereka juga meminta orang Moab untuk melewati wilayah mereka. Sekali lagi tidak diizinkan. Maka Musa membawa orang-orang Israel mengembara di luar wilayah orang-orang Edom dan orang-orang Moab. Sehingga jalan mereka menjadi panjang, harus melewati bagian timur Laut Mati, sehingga memasuki tanah terjanji. Bukan dari barat, Mesir ke arah tanah Kanaan yang pendek, tetapi harus melewati pintu timur, menyeberangi sungai Yordan. Nah, itu tentang Edom sebagai suku bangsa. Ada kutipan lain dari kitab Amos, bab 1 ayat 6, yang merupakan satu ramalan kenabian. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, karena mereka telah mengangkut ke pembuangan seluruh penduduk untuk diserahkan kepada Edom. Saya langsung memperbaiki teks ini supaya nanti tidak usah terlalu. Ya. Nah, sekali lagi diserahkan kepada Edom yang merupakan suku, merupakan sebuah bangsa. Jadi Gaza yang merupakan wilayah orang Filistin, di situ diramalkan bahwa kaum Filistin akan dimusnahkan dan dibawa kepada pembuangan untuk diserahkan kepada orang Edom. Ya. Tapi pada sisi lain, Tuhan juga berkata begini dalam Amos bab 1 ayat 11, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mematikan belas kasihnya, dan kegusarannya bertahan untuk seterusnya. Ya, kita ingat tadi dalam Bilangan bab 20, Bilangan bab 20 ayat 14 sampai 21, di sana terdata bahwa orang-orang Edom tidak mengizinkan kaum Israel melewati wilayahnya. Itu mereka hadapi dengan pasukan. Dan pasukan itu pasti membawa pedang. Maka di sini Tuhan mengatakan bahwa karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mematikan belas kasihnya, dan kegusarannya bertahan untuk seterusnya. Nah, sekarang bisa lihat bahwa satu yang sama lain terkait dan itu memberikan pesan yang sama. Belas kasih itu merupakan satu nilai yang sangat penting. Nanti kita akan lihat dalam aplikasinya. Edom berarti suku bangsa juga terdata di dalam kitab Maleaki bab 1 ayat 4. Apa katanya di sana? Apabila Edom berkata, kami telah dihancurkan, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka begini firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh saja membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Orang akan menyebutnya negeri kefasikan dan bangsa yang dimurkai Tuhan selama-lamanya. Maleaki jelas-jelas mengatakan bahwa bangsa Edom tidak akan bangkit kembali. Jadi bukan soal bangsa Edom itu yang ditekankan di sini, bahwa Edom di sini berarti sebuah bangsa, bukan sekedar keturunan Esau. Ya. Jadi kita memiliki dua arti ya. Edom sebagai Esau yang berwarna kulit kemerah-merahan tadi. Yang kedua, Edom sebagai bangsa keturunan Esau yang bertumbuh besar dalam interaksi dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Dalam perbandingan dengan anak-anak Yakub, keturunan orang-orang Israel. Nah, kita melihat wilayah Edom. Kejadian bab 36 ayat 6-7 mengatakan demikian. Esau membawa istri-istrinya, anak lelaki dan perempuan, serta semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta benda yang diperolehnya di tanah Kanaan, pergi ke negeri lain terpisah dari Yakub adiknya.
Sebab milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Negeri tumpangan tidak dapat menampung mereka karena banyaknya ternak. Nah, dari sini nih mereka akhirnya pergi menetap di wilayah Seir itu, pegunungan Seir tadi itu. Nah, kita membuat analisis sedikit tentang wilayah orang Edom. Nah, ada peta di situ. Nah, sekarang dilihat bahwa wilayah Edom itu ada pada bagian paling bawah. Ini adalah Laut Mati. Kingdom of Moab ini sekarang ada di dalam wilayah Yordania. Nabatu itu Nabatea, itu ada tempat kota Petra misalnya, itu merupakan wilayah orang-orang Yordan sekarang. Begitu juga Kingdom of Ammon. Ammon itu yang melahirkan sekarang kota Aman yang menjadi ibu kota dari kerajaan Yordania sekarang itu. Ya. Nah, jadi dari posisi ini saja kita sudah melihat bahwa kerajaan Edom itu berbatasan langsung dengan kerajaan Yudea, ya. Dan mereka ketika tidak mengizinkan orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan, itu posisinya memang pas. Dia tidak memberikan jalan bagi orang-orang Israel melewati tempat itu. Nah, ketika Yakub kembali dari Padan Haran, dia sampai di Sikem itu ada di sini. Mereka bertemu lalu mereka berbagi jalan. Pada mulanya Esau dan Yakub sama-sama mendiami Kanaan sebelum Esau memutuskan berpindah ke pegunungan Seir. Ya. Itu. Nah, perpisahan itu berlangsung damai karena alasan ekonomi. Itu alasan tadi ya. Harta mereka terlalu banyak, negerinya menjadi terlalu sedikit. Harta itu berarti ternak gembalaan antara lain. Dan ternak gembalaan itu membutuhkan wilayah yang besar untuk makan rumputnya. Nah, ini juga kan menjadi sumber perselisihan dulu antara gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot yang kemudian membuat mereka berpisah. Lot lalu hidup di lembah sungai Yordan dekat kota orang-orang Sodom karena di situ subur dan banyak air. Ya. Hal yang terjadi pada Abraham dan Lot itu sekarang terjadi pada Esau dan Yakub. Mereka berpisah. Nah, ini saya lihat juga fairnya Esau. Esau ini kehilangan hak kesulungannya kan, karena sup kacang merah tadi. Dan dia tidak mengingkari itu. Karena itu dia meninggalkan wilayah yang merupakan tanah perjanjian Tuhan atas turunan Abraham. Dia pergi ke pegunungan Seir, lepas dari tanah yang memang dijanjikan Tuhan bagi keturunan Abraham. Nah, dia sudah melepaskan hak kesulungan itu. Maka hak itu ada pada Yakub. Maka itu milik Yakub. Maka dia pergi meninggalkan Yakub ke wilayah tempat lain, yakni Gunung Seir. Esau menetap di Seir. Perhatikan rujukan ayat-ayatnya. Dan Yakub menetap di Kanaan. Ya, jadi nanti baca itu bagian-bagian itu untuk menunjukkan seperti apa perubahan-perubahan data-data itu valid atau tidak. Esau sudah lebih dahulu menetap di Edom waktu Yakub pulang dari Padan Aram. Ya, jadi agaknya Edom itu sudah menjadi wilayah yang familiar untuk Esau. Mungkin dia juga menjajaki kemungkinan untuk melihat kalau nanti Yakub pulang, nah itu pasti saya harus pergi. Maka daripada tunggu nanti, lebih baik sekarang saya mulai bangun lingkungan saya. Ya. Itu pada Kejadian bab 32 ayat 3. Ibu kota Edom saat itu ada di Sela, dekat Petra, 2 Raja-Raja 14:7, sebelah tenggara Laut Mati, dan itu sekarang ada dalam wilayah Yordania. Ketika keluar dari Mesir, orang-orang Israel ditolak melewati wilayah orang Edom. Itu ada pada Bilangan 20:14-21 dan kitab Hakim-Hakim bab 11 ayat 17-18. Ya, itu tertulis di sana. Tetapi ada satu hal yang unik.
Kitab Ulangan bab 23 ayat 7 sampai 8 menganjurkan orang Israel untuk tidak membenci orang Edom karena ikatan kekerabatan Israel dan Edom. Nanti kita akan lihat teks itu berbicara seperti apa. Tapi kejahatan orang Edom itu tidak dibiarkan tidak terhukum. Tuhan memberikan hukuman. Para nabi meramalkan kejatuhan Edom karena kebenciannya terhadap orang Israel. Itu dalam kitab Yeskiel, bab 35 ayat 15. Dan kejatuhan Edom merupakan penggenapan atas janji Tuhan kepada Abraham. Ya, 12 ayat 3. Dan berkat Ishak atas Yakub. Ya, barang siapa yang mengasihi engkau, memberkati engkau akan diberkati, dan barang siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Itu janji Tuhan kepada Abraham dan juga berkat Ishak atas Yakub. Nah, Edom tidak memberkati turunan Israel. Mereka menolak turunan Israel. Maka mereka dengan kata lain mengutuk keturunan Yakub. Maka mereka pun dikutuk. Nah, di zaman modern sekarang ini, terbesar wilayah Edom purba berada di negara Yordania. Namun tidak semua orang Yordania adalah keturunan Edom. Mereka juga ada keturunan Moab, keturunan Amon. Dan Moab dan Amon itu kita tahu adalah keturunan Lot. Ya, keponakan dari Abraham yang berpisah dengan Abraham di lembah Yordan itu. Ada juga pendapat bahwa keturunan Edom sudah menyebar ke seluruh dunia. Nah, ini bisa terjadi mengingat di kawasan ini ada banyak perang yang membangun dan meruntuhkan kerajaan. Sehingga penduduknya itu bisa menjadi budak atau pengungsi yang menyebar kemana-mana. Ya. Nah, ini kita melihat data sejarah dari wilayah orang-orang Edom, baik secara biblis maupun secara dalam data historis kontemporer. Nah, sekarang kita sampai pada satu tema spiritual yang penting, yakni apakah Esau dan keturunannya diberkati oleh Ishak? Kita memiliki data yang jelas bahwa Ishak memberkati Yakub, walaupun berkat itu diperoleh dengan cara menipu. Ya, tapi sekali berkat diberikan tidak bisa ditarik. Itu semacam sumpah dalam agama-agama tradisional. Ya, maka pertanyaan mendasar di sini, apakah Esau dan keturunan juga diberkati oleh Ishak? Presiden kita itu apa? Presiden kita adalah Ismail. Ismail itu bukan anak perjanjian. Dia anak atas sebuah keputusan kultural. Tetapi Tuhan mengatakan, Ismail juga akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi dia bukan menjadi bagian dari bangsa terjanji. Apakah itu berlaku pada Esau juga? Mari kita melihat. Untuk melihat perbedaan itu, saya awali dulu dengan berkat Ishak atas Yakub. Itu dilihat dalam Kejadian bab 27 ayat 28 sampai 29. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, ia memberkatinya, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah seperti bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah gemuk di bumi, serta kelimpahan gandum dan anggur. Bangsa-bangsa akan menghamba kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Ini berkat Ishak atas Yakub yang menyamar sebagai Esau, membawa daging untuk dimakan oleh Ishak. Berkat atas Yakub adalah konspirasi antara Yakub dan Ribka ibunya. Ishak sudah buta dan dia menurunkan berkat. Berkat itu adalah sebuah sumpah dan dalam agama-agama tradisional,
sumpah yang sudah keluar dari mulut itu tidak bisa ditarik kembali. Sementara itu, berkat untuk Esau itu seperti apa? Esau kan sesudah menyiapkan daging menghantar kepada ayahnya dan katakan, nih ayah daging sudah siap, ayo makan. Loh kamu siapa? Saya Esau, anakmu yang sulung. Yakub bilang, lalu yang tadi katakan Esau dan mengantar daging saya sudah makan dan memperoleh berkat itu siapa? Sadarlah ya Esau bahwa itu Yakub yang menipu. Maka dia meraung-raung, menangis, menjerit-jerit. Apakah hanya itu berkatmu untuk aku? Lalu Ishak katakan begini. Jawab Ishak ayahnya. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun yang dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Namun akan terjadi kelak apabila engkau berjuang keras, engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Sangat kontras ya, antara berkat atas Ishak dan doa Yakub untuk Esau. Doa Ishak untuk Esau. Ishak seorang yang jujur, dia tidak berbohong kepada Esau. Dia katakan yang sebenarnya. Tetapi bagian yang penting yang merupakan berkat bagi Esau adalah bagian terakhir. Namun akan terjadi kelak. Apabila engkau berjuang keras, engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Dan memang kemudian bangsa Edom itu menjadi bangsa yang bebas. Mereka tidak diperbudak oleh bangsa Israel. Bahkan ketika orang-orang Israel diperbudak oleh orang-orang Mesir, orang Edom meningkatkan kemerdekaan, merasa diri cukup kuat untuk menolak orang Israel yang hendak lewat wilayah mereka untuk masuk ke tanah terjanji. Nah, kalau kita mau melebarkan, bahkan di kemudian hari, salah satu dari orang-orang Edom, yakni Herodes, yang disebut sebagai bangsa Idumea, itu menjadi raja atas orang-orang Israel sebagai klien atau sebagai partner memerintah orang-orang Israel, orang Yudea, bersama penguasa Romawi. Nah, mengapa ini kita melempar keluar jauh sedikit? Kenapa Herodes yang bukan orang Israel menjadi raja Yudea, menjadi raja Israel, lalu anaknya Herodes Antipas menjadi raja ini Galilea? Itu terjadi karena memang menurut ramalan para nabi, Mesias itu datang dari Bethlehem, dari suku Yehuda. Dan kalau dia menduduki takhta Daud, dia akan membawa kembali kejayaan bangsa Israel. Nah, orang Roma itu tahu itu, mereka itu orang politikus yang handal, yang tahu apa artinya fanatisme terhadap ramalan sebuah ideologi dan kepercayaan. Maka yang dipilih menjadi raja Israel adalah Herodes, yang bukan turunan Yehuda, yang bukan orang Israel. Sehingga ramalan Mesias yang datang dari lingkungan Yehuda itu tidak terpenuhi. Ya. Itu sedikit tambahan untuk berkat atas Esau ini. Tapi ada juga surat kepada orang Ibrani yang lahir dari perjanjian baru, berbicara secara khusus tentang berkat bagi Esau dan Yakub. Dia tidak mengatakan sama sekali perbedaan berkat bagi Esau dan Yakub ini. Bahwa untuk Yakub semua yang indah dan menyenangkan, untuk Esau adalah sesuatu yang sakit, tetapi ada kesempatan untuk membebaskan diri. Penulis Ibrani bab 11 ayat 20 tertulis demikian. Karena iman, sambil memandang jauh ke depan, Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Memberikan berkat kepada Yakub dan Esau. Titik. Berarti dari perspektif perjanjian baru, kesempatan untuk membebaskan diri dari kuk di tengkuk itu berkat perjuangan besar, itu juga merupakan sebuah berkat. Nah, itu masuk akal.
Karena hakikat ajaran perjanjian baru itu, Allah yang maha baik itu menurunkan berkat bagi semua orang. Orang benar maupun orang tidak benar. Ya, Tuhan menerbitkan matahari dan menurunkan hujan. Itu untuk orang-orang yang benar maupun untuk orang-orang yang tidak benar. Ya, Yakub adalah representasi yang benar, Esau representasi yang tidak benar. Dua-duanya tetap mendapat berkat dari Tuhan. Itu perspektif saya ya, pandangan saya tentang Ibrani 11:20 ini. Nah, sekarang kita melihat apakah Edom diberkati Ishak? Ya, karena Yakub dan Esau sama-sama diberkati. Ya, menurut statement Ibrani 11:20 tadi. Yakub diberkati dengan kesuburan tanah, status dan kuasa, kesuburan tanah ya. Dia mendapat tanah yang gemuk, embun dari langit ya. Lalu status dan kuasa ya. Dia berkuasa, anak-anak ibunya akan menghamba dan sebagainya. Lalu perlindungan dari Tuhan. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Itu berkat untuk Yakub, istimewa sekali. Untuk Esau sangat keras, tetapi ada juga berkatnya. Apa itu? Kesempatan untuk membebaskan diri. Dia tidak selama-lamanya menjadi hamba. Tidak selama-lamanya menjadi miskin dan terpinggirkan. Berkat perjuangan yang keras, dia bisa membebaskan diri. Dan itu yang terjadi. Karena itu, data tadi kitab Kejadian 36 tadi antara lain mengatakan bahwa raja-raja Edom memerintah bangsa Edom sebelum seorang raja pun memerintah di kalangan Israel. Ya. Jadi mereka sudah memiliki kekuatan dan kuasa untuk mengelola dirinya sendiri ya, berkat perjuangan keras mereka. Nah, walaupun dua-duanya sama-sama diberkati, ada perbedaan berkat bagi Yakub dan Esau. Bagi Yakub, Allah itu terlibat langsung. Ya, bagi Esau, semua itu diperoleh sesudah berjuang keras. Ya. Bagi Yakub ada aspek spiritual. Ya. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Ya, itu aspek perlindungan Tuhan secara spiritual. Bagi Esau aspek ini tidak ada. Dia hanya ada aspek jasmania tok. Bagi Yakub, berkat itu bersifat tetap sebagai anugerah bangsa terpilih, ya. Sejahat apapun mereka, setidak setia apapun mereka, berkat itu melekat. Tuhan yang setia pada mereka. Sedangkan bagi Esau, berkat itu bersifat sementara, hanya kalau ia berjuang keras. Di kemudian hari memang Edom itu dihabisi. Ya. Jadi ada perbedaan memang antara berkat bagi Yakub dan berkat bagi Esau. Ada konsekuensinya. Nah, teman-teman sekarang kita bisa bertanya ini. Apakah lalu itu Tuhan berlaku tidak adil ya? Ya. Kenapa Tuhan tidak bisa menyamaratakan itu? Ya. Kalau Anda bertanya demikian, saya akan katakan bahwa saya tidak tahu. Tapi bahwa data biblis dan historis menampilkan demikian. Dan itu berperanan besar dalam sejarah keselamatan yang membentuk iman terhadap Kristus yang merupakan Tuhan dan penyelamat yang kita miliki sampai hari ini. Maka di balik pola kehidupan, pola berkat, pola penghayatan iman, pola kehidupan sosial politik yang seringkali berwujud ketidakadilan ini, tetap ada pesan-pesan keadilan yang membahasakan belas kasih Tuhan. Ya, yang menjadi presiden atau menjadi pedoman hidup bagi bangsa-bangsa hingga selama-lamanya. Kita sampai pada bagian terakhir dari pembahasan kita malam ini. Refleksi atas teks. Ada 2 poin yang penting yang saya mau garis bawahi, yakni solusi damai menghadapi konflik dengan cara berbuat baik kepada lawan, ya musuh. Lalu yang kedua adalah menghargai berkat Allah yang berbeda-beda sesuai dengan rencana Tuhan. Kita mulai dengan yang pertama. Ketika ada konflik itu bagaimana bersikap? Kita belajar dari Esau dan Yakub tadi.
Perselisihan itu menyakitkan, tetapi juga memberi pelajaran untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ketika Yakub pulang dari Padan Haran ke Kanaan, Esau menerima Yakub yang pulang, menerima dia. Dia tidak menolak. Sementara Yakub dengan rendah hati memohon belas kasih Esau. Ya. Jadi perselisihan dulu, rencana Esau kan hendak membunuh Yakub, itu sejalan dengan waktu itu terjadi penyembuhan luka-luka jiwa. Nah, maka kita kadang-kadang kan memiliki prinsip seperti ini. Waktu itu akan menyembuhkan. Ya, ketika ada konflik, ketika ada perselisihan, sakit, tetapi ambil sedikit waktu, ambil sedikit jarak, ambil sedikit periode untuk cooling down, untuk mendinginkan batin. Karena hati yang panas itu tidak akan memberikan kita penalaran yang rasional. Hati yang dingin itu yang memberikan. Maka cooling down itu merupakan hal yang sangat penting. Karena cooling down itu yang pertama. Kita membuat proses healing untuk diri kita sendiri. Yang kedua, kita memberi nalar untuk berfungsi secara maksimal. Lalu yang ketiga, atas dasar tersebut kita lalu membuat keputusan baru. Yang kedua, pemisahan tempat tinggal atas kesadaran dan kesepakatan bersama menurunkan potensi konflik. Lahan terbatas, harta mereka banyak, ternak mereka banyak, keluarga mereka makin bertambah, mereka butuh space, mereka butuh ruang. Maka Esau yang sadar diri bahwa hak kesulungan ada pada Yakub, memilih untuk meninggalkan Yakub. Yakub tinggal di Kanaan, Esau tinggal di pegunungan Seir. Mereka bertindak persis seperti Abraham dan Lot. Lot tinggal di lembah Yordan, Abraham tinggal di Hebron. Lot tinggal di tempat yang subur, Abraham tinggal di tempat yang lebih kering, tetapi dengan berkat melimpah dari Tuhan. Ya. Kunci dari keduanya itu adalah kerelaan untuk berbuat baik bagi pihak lain. Ya. Belajar dari pengalaman, Esau memberi ruang seluas-luasnya bagi Yakub. Dan belajar dari kesombongan masa lalu, Yakub bersikap penuh kerendahan hati, merendahkan diri bersama anak-anak, istri dan keluarganya di hadapan Esau. Nah, ketika harga diri seseorang diangkat, martabatnya dihargai, orang mau melakukan yang terbaik untuk pihak lain. Ya. Jadi sebetulnya ini secara praksis kita juga dapat menerapkan. Yang pertama, kita belajar dari pengalaman konflik itu menyakitkan. Tapi kalau sudah cooling down, nalar berfungsi baik, kita bisa membuat keputusan yang lain. Yang kedua, jaga jarak seperlunya, ya, sehingga tidak perlu ada konflik yang berkepanjangan, konflik yang tidak perlu, ya. Lalu yang ketiga, itu tadi berbuat baik untuk pihak lain, karena kebaikan itu merupakan jembatan yang merupakan jembatan di antara perbedaan-perbedaan. Ya. Dari catatan kitab suci, kita menemukan bahwa orang-orang sikap menghargai orang itu membuat kebaikan itu sangat nampak ya. Ulangan bab 23 ayat 7 sampai 8 tadi itu berbicara begini. Janganlah kamu menganggap orang Edom menjijikan sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap orang Mesir menjijikan sebab kamu pun dahulu pendatang di negerinya. Keturunan ketiga dari anak-anak yang lahir bagi mereka boleh ikut pertemuan jemaah Tuhan. Ya. Jadi ini sikap cooling down, sikap membuat sesuatu yang baik bagi sesama.
Nah, kita lihat itu perbandingan bisa dalam Matius bab 5 ayat 39. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Ini bukan berarti bahwa kita bodoh, tapi kita menantang dia untuk berpikir, perbuatanmu itu benar atau tidak. Engkau menampar pipi kananku, saya berikan juga pipi kiriku, pipi kiriku. Saya tidak menampar balik, tetapi sesungguhnya saya menampar suara hatimu. Ya, kalau orang yang mempunyai nurani, dia pukul sekali, disorong yang kedua kali, dia bilang, iya ya, tadi saya buat itu salah. Berbuat baik kepada lawan. Kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Sikap kedua ketika berhadapan dengan konflik, ya, dari kisah tentang keturunan Edom dan keturunan Yakub tadi itu, kita melihat apa? Potensi konflik itu akan diredam kalau seandainya orang mau menghargai dan mengakui bahwa berkat dari Tuhan itu berbeda-beda. Dan itu hak Tuhan untuk menurunkan berkat sesuai rencananya. Itu hak absolut. Kita tentu masih ingat larangan Tuhan untuk makan pohon pengetahuan di Taman Eden. Waktu itu kita mengatakan, larangan Tuhan itu hak absolut Tuhan. Ya, di sini berkat yang turun atas Esau dan Yakub itu juga hak absolut Tuhan. Walaupun diberikan itu melalui Ishak. Ini salah di sini ya. Ini ketika Ishak menurunkan memberkati dua, ketika Yakub ya benar. Nah sekarang mari kita lihat sejenak. Berkat yang berbeda-beda merupakan wewenang penuh Tuhan dan manusia tidak berhak untuk mengaturnya. Misalnya dalam Kejadian 49 ayat 28, ketika Yakub memberkati 12 suku Israel, jangan lupa itu kita bicarakan sudah pekan yang lalu, di situ tertulis demikian. Masing-masing diberkatinya dengan berkat yang diperuntukkan bagi mereka. Ruben tidak diutamakan karena dia selingkuh dengan gundik ayahnya. Masih ingat itu ya? Yehuda itu anak keempat, tetapi tongkat kerajaan tidak akan jauh dari dirinya. Itu disebutkan di sana. Ya. Secara manusiawi itu kan menyulut iri hati. Kok suku ini dapat lebih mulia dari suku yang lain? Tetapi itu berkat ditentukan oleh Tuhan, diperuntukkan bagi mereka. Berbeda masing-masing sesuai dengan peranannya. Orang-orang yang sungguh mengimani Tuhan, dia akan menerima itu dengan baik. Dalam perjanjian baru kita menemukan ada prinsip ini. Ada berbagai karunia tapi satu roh. Ada berbagai pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan-kegiatan tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua. Itu 1 Korintus bab 12 ayat 4 sampai 6. Ya. Nah, prinsip ini kita bisa kembangkan dengan belajar menerima berbagai wujud berkat yang berbeda sebagai misteri iman yang tetap mengungkapkan kebaikan Tuhan bagi manusia. Apa yang jahat bagi manusia seringkali itu menjadi instrumen keselamatan bagi Tuhan. Ya. Dalam silsilah Yesus Kristus misalnya, itu kita menemukan sejumlah tokoh yang sebetulnya sungguh-sungguh jahat. Rahab itu kan pelacur Yeriko. Lalu Tamar berselingkuh dengan mertuanya Yehuda. Lalu ada Ruth, orang Moab yang tidak mengimani Yahweh. Ya, lalu ada Bathsheba, istri Uria yang dirampas oleh Daud, kejahatan yang mengerikan, yang dikutuk oleh Nabi Nathan. Ya. Ini semua itu kejahatan yang buruk, tetapi melalui jalan penuh kejahatan ini ternyata Tuhan menumbuhkan Taruk Isai, yakni Sang Mesias, Yesus, Immanuel. Dua tokoh terakhir yang membawa Yesus masuk ke dalam dua itu Yusuf dan Maria. Orang-orang yang sempurna. Disiapkan Tuhan mengalir melalui jalan yang penuh kejahatan. Nah, apa yang tidak mungkin bagi manusia ini
seringkali itu mungkin bagi Tuhan. Seperti dikatakan dalam surat pertama Korintus bab 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, sampai di sini kita melihat bahwa dari pengalaman-pengalaman pahit Esau, dari karunia-karunia berlebihan yang diberikan kepada Yakub, kita membaca bahwa Tuhan tetap menunjukkan aspek terdalam bahwa rencana Dia untuk membawa Mesias ke dalam dunia agar menjadi pusat hidup bangsa-bangsa itu tetap terwujud. Itu yang paling penting. Rahmat keselamatan tetap terwujud walaupun jalannya itu berliku-liku. Dan di sana sini kita merasakan dalam ukuran manusiawi kita, Tuhan kok tidak adil. Tetapi hak absolut Tuhan itu dijalankan dengan baik. Dan tetap pesan keselamatan akhirnya sampai juga kepada manusia. Saya ucapkan terima kasih untuk semua perhatian teman-teman sekalian atas refleksi yang cukup panjang ini. Berbicara tentang data genealogis seringkali membosankan tetapi harus dijabarkan dengan teliti sehingga dia tidak sampai membingungkan atau membawa pesan-pesan yang menyesatkan bagi kita sekalian. Saya ucapkan terima kasih untuk semua perhatian dan kita buka kesempatan untuk lebih dahulu sharing atau lebih dahulu bertanya dan seterusnya. Silakan menulis pertanyaan melalui kolom chat atau melalui WA group boleh, atau silakan menghidupkan mikrofon untuk boleh menyampaikan pertanyaan secara langsung untuk kita bahas bersama. Saya berikan kesempatan. Kita ada 26 orang di forum Zoom kita malam ini, jumlah yang kurang lebih stabil setiap kali dalam mengikuti program KKS di tempat kita. Pak Pias, ada pertanyaan? Saya lihat sudah memunculkan wajah di layar. Doa KKS berikut nanti akan dibawakan oleh Romo Yonas. Nanti akan diumumkan tema-tema yang sesuai untuk dibahas bersama. Ya, semoga teman-teman tetap setia dalam perjalanan siaran kita untuk membahas tema-tema dari kitab Kejadian ini. Masih cukup panjang untuk kita menyelesaikan kitab Kejadian. Ya Romo. Ya, silakan Pak Biasyan. Yang untuk keturunan Esau ini terus terang masih agak bingung. Jadi yang dianggap sebagai bapak-bapak orang Edom itu cucu dari Esau gitu Romo. Ya. Terus di situ yang pertanyaan berikutnya, di situ disebutkan sudah ada raja-raja. Berarti raja-raja yang di Edom itu keturunan Esau. Ya. Ya. Jadi itu sebetulnya sama seperti turunan Israel ya. Yang menjadi suku-suku Israel itu kan anak-anak Yakub. Ya. Nah, jadi itu sudah cucu Ishak, cucu cicitnya Abraham ya. Jadi Israel itu kan Israel itu nama yang diberikan Tuhan kepada Yakub. Sedangkan suku-suku Israel adalah anak-anak Yakub. Ya. Itulah yang membentuk bangsa Israel. Kemudian ketika kerajaan Israel terpecah, hanya dua suku yang membentuk kerajaan Yehuda, yakni suku Yehuda dan Benyamin. Mereka itu yang menguasai wilayah Bethlehem dan Yerusalem. Ya. Sehingga kerajaan Yehuda itu mencakup wilayah ini. Ya. Jadi tidak ada masalah. Raja-raja Edom itu raja-raja yang memerintah dalam kultur Edom. Ya. Sedangkan nanti raja-raja Israel yang dimulai oleh Saul itu adalah raja-raja yang memerintah atas mandat Yahweh. Yang untuk pertama kali disampaikan kepada mereka melalui Nabi Samuel. Samuel yang menginisiasi pemilihan raja pertama yang jatuh ke Saul itu dari suku Benyamin. Kemudian digantikan oleh Daud dari suku Yehuda
Sejak itu semua raja yang memerintah di Yehuda itu adalah turunan Daud. Turunan Daud. Ya. Itu sedikit data perbandingan ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pak Terima kasih, Romo. Pak Ya. Sudarsono mungkin ada Ya, pertanyaan. Saya persilakan ya. saya mau tanya Romo. Ya, Israel itu kan terbagi dua ya, ya, kerajaan utara dan kerajaan selatan ya kalau betul nggak ya. salah ya. Ya, itu Kerajaan terjadi ya sesudah Salomo itu ya. Ya, sudah Salomo ya. ya, betul. Yang kerajaan utara itu kan berarti dia keturunan si Yakub juga ya Romo Ya, ya. Yakub juga 10 suku 10 suku. kecuali Yehuda dan Benyamin. Ya, kecuali Ya, Yehuda dan ya. Benyamin ya. 10 suku lain tidak termasuk suku Lewi karena suku Ya. Lewi itu tidak mempunyai wilayah Ya. dan dia menguasai peribadatan. Ya. Ya. Ya, jadi yang Edom ini tampaknya memiliki raja lebih dulu daripada Ya. orang Israel ya, Ya, Romo. ya, Karena terbukti waktu orang Israel itu keluar dari tanah Mesir kan belum punya raja ya. Kemudian dia melintasi daerah Edom yang sudah memiliki kekuatan perang ya, raja, dan mereka menolak. Mereka menolak dengan pasukan, bukan hanya sekedar bilang tidak boleh lewat, pasukan bersiaga untuk mengusir orang Israel ya. Oke, Romo. Terima kasih banyak Romo. Saya kok dapat pelajaran ini karena kalau saya belajar sendiri Romo, saya pernah belajar sendiri juga di keturunan-keturunan ini, saya malah bingung Romo, nggak ngerti apa yang dimaksud ini, apalagi nama-namanya kan nama-nama sangat asing buat saya. Terus hubungannya satu sama lain tuh nggak ngerti saya. Jadi dengan penjelasan dari Romo ini saya jadi tambah ngerti. Oh begini toh. Jadi butuh ketelitian ya karena kalau kita hitung-hitung itu sebetulnya pada akhir-akhirnya itu semua bangsa yang terlibat di dalam kitab suci itu sebetulnya berasal dari akar yang sama ya. Ya, Abraham itu kan nenek moyangnya kan dari Kaldea, dari Ur Kasdim itu yang sekarang Irak itu. Ketika Raja Babilonia datang menghancurkan kerajaan Yehuda, nah itu kan mereka berasal dari leluhur yang sama ternyata itu. Mereka menghancurkan satu sama lain ini ya. Jadi kita melihat bahwa keturunan Abraham dan pengaruh iman yang tumbuh dari Abraham itu begitu luas, itu sangat didukung juga oleh data-data historik yang non biblis ya. Jadi sejarah dan wahyu ketika bersatu itu membuat kita memiliki pegangan yang kokoh. Ya, itulah sebabnya kitab suci kita itu didalami dengan baik, termasuk dikritik, dibuat analisis, dicuci habis-habisan, ditelanjangi habis-habisan dari sisi historis kritis, ya, dari sisi hermeneutika dan ilmu sejarah, ilmu bahasa, ya, filologi dan sebagainya. Kita boleh mengucak-ngucak kitab suci kita itu setelanjang-telanjangnya. Tetapi sesudah berabad-abad terjadi itu, penuh dengan kritikan, pertanyaan, kesangsian, ya, tidak ada satupun yang menyaksikan bahwa keselamatan itu datang melalui Yesus Kristus. Itu yang sangat penting. Ya. Jadi saya suka itu kalau di YouTube itu coba kadang-kadang nonton itu analisisnya Bapak Bambang Nursena itu ya. Nah, itu dia membuat analisis historik yang sangat bagus. Ya. Perpaduan antara data historis umum dengan historis biblis. Dan itu membuat argumen itu sangat kuat. Sehingga pada akhirnya iman Kristiani ini iman yang tahan uji selama berabad-abad melewati pergolakan-pergolakan ini. Ya. Masa perjanjian, masa penantian, perjanjian lama, dan masa penggenapan perjanjian baru itu berhubungan satu sama lain. Nah, bahkan malam ini kita berbicara antara turunan
Esau. Minggu lalu kita berbicara tentang turunan Yakub. Perbandingan antara keduanya saja itu sudah menampilkan data historis kritis yang sangat bagus. Yang bersinergi luar biasa untuk mengarahkan kita kepada nanti kita sampai di muaranya, yakni Yesus Kristus. Ya, jalannya itu berliku-liku, tetapi muaranya itu sangat tegas. Ya, Yesus Kristus sentris. Nah, itulah iman kita. Baik teman-teman sekalian, kita sudah 8:30. Pak Pias silakan masih mau bertanya. Ya. Ya, satu lagi Romo. Oke. Mungkin yang terlewat kemarin, Moab keturunan dari Lot ya, Romo. Ya, Lot ya. Jadi dari Lot ke anak perempuannya sendiri seperti apa? Ya. Itu apakah memang secara kultural seperti itu, kalau tidak punya anak laki-laki dari bapak ke anak perempuan itu, Romo? Baik, sekarang perhatikan konteksnya ya. Itu kan sesudah Sodom dan Gomora dihancurkan. Oke? Yoab dan 2 anak perempuannya itu akan lari ke pegunungan. Mereka baru meninggalkan pengalaman traumatik di kota Sodom. Kota Sodom yang dipenuhi dengan dosa-dosa homoseksual. Ya, ingat bahwa untuk melindungi malaikat yang datang dalam rupa manusia itu, Lot menawarkan 2 anak perempuannya kepada orang-orang yang menyerang rumahnya. Tapi mereka katakan, tidak, kami tidak peduli itu. Kami mau yang 2 laki-laki tadi itu. Kami mau pakai mereka. Itu kan yang terjadi dialog. Ingat itu pada waktu pembicaraan kita tentang hukuman atas Sodom itu ya. Nah, mereka lari ke pegunungan. Lalu 2 anak perempuan itu mengatakan bahwa ya kita ini hidup terpisah dari semua orang. Tidak ada laki-laki yang bertemu dengan kita. Maka baiklah. Supaya kita mendapat keturunan, kita ambil saja dari ayah kita sendiri. Lalu mereka kasih dia mabuk kan. Prosesnya itu melalui penjebakan, mabuk. Jadi Lot itu tidak tahu kalau yang dia tiduri itu adalah anak-anaknya. Nah, secara kultural itu juga tidak benar. Ya. Tapi data itu tertulis di dalam kitab suci. Mengapa demikian? Karena itu presiden yang salah. Sehingga turunan Moab dan turunan Amon itu kan dalam kitab suci itu terus-menerus ditampilkan sebagai turunan orang-orang yang tidak benar jalannya. Ya. Salah satu dari orang yang tidak benar yang kemudian dihantar ke dalam silsilah Yesus Kristus itu adalah Ruth. Ya. Ruth itu dia menantu dari Naomi. Nah, itu dia perempuan Moab. Bangsa yang tidak benar. Tapi pesannya adalah dari bangsa yang tidak benar ini Tuhan masih terus berkarya. Bahwa melalui instrumen yang tidak benar ini Tuhan membuat pelurusan, pemurnian. Ya. Ketika pemurnian terjadi, sesuatu yang salah dijadikan benar, diperbaiki, dan sesuatu yang diperbaiki ini bermanfaat. Proses hakikat iman itu kan di situ. Kita semua ini kan manusia berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tapi melalui tobat, melalui pengampunan, melalui pembaharuan diri, kita yang berdosa ini kemudian menjadi layak baik untuk masuk keselamatan maupun layak untuk dipergunakan Tuhan menebar lagi keselamatan. Ya. Contohnya jelas itu kan Petrus tuh. Petrus itu kan dosanya serius sekali. Menyangkal Tuhan, ya. Tapi kemudian dia bertobat. Lalu dia tetap gembalakanlah domba-dombaku. Saya punya pengandaian ya. Andai kata Yudas Iskariot itu kemudian bertobat, lalu kembali mohon ampun, saya yakin kita punya Santo Yudas Iskariot sekarang. Ya. Tapi dia tidak bertobat, dia gantung diri kan. Nah, jadi itu kesalahannya itu. Kalau dia kembali dan bertobat, ya pasti berhadapan dengan penghakiman, mungkin juga kemarahan. Tetapi Paulus kan seorang pembunuh, tapi dia bertobat. Ya, begitu banyak peristiwa dalam sejarah, bagaimana pendosa itu bertobat,
lalu betul-betul menjadi instrumen untuk membagi rahmat Tuhan. Ya, kebanggaan saya itu Santo Agustinus ya. Agustinus seorang yang betul-betul bengkok hidupnya, penuh hawa nafsu, tapi kemudian bertobat dan dia menjadi teolog yang sangat terkenal. Perintis kehidupan monastik yang sangat kuat ya. Ordo Santo Agustin itu lahir dari Santo Agustinus. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Baik. Baik, ini saya tahu ini data-data yang genealogis ini kering, tapi semoga pembahasan kita malam ini tetap meninggalkan sesuatu dalam hati teman-teman sekalian. Dan kita topik-topik yang akan datang nanti akan diumumkan melalui WA grup kita. Dan semoga akan tetap menarik untuk membawa kita dalam refleksi lebih lanjut. Baik, jika tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih untuk semua perhatian malam ini. Dan semoga teman-teman sekalian tetap bersemangat dan setia, terutama untuk menunjang gerakan kitab suci di lingkungan masing-masing, sehingga pastoral kitab suci selama bulan September ini betul-betul memberi kegembiraan bagi banyak orang. Ya, mari kita mengakhiri refleksi kita malam ini dengan doa dan kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang memberi kami kehidupan, yang memberi kami iman, yang memberi kami semangat untuk mewartakannya. Semoga pendalaman kami yang sederhana malam ini tetap meneguhkan niat kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang mau belajar dari kekurangan-kekurangan kami, yang mau berusaha untuk menjembatani berbagai konflik hidup kami, dan mau menebarkan lagi kebaikan sehingga bermanfaat bagi sesama kami. Untuk semuanya kami memuji dan memuliakan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Berkat Allah Tritunggal Maha Kudus kiranya menaungi saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. teman-teman sekalian. Tuhan memberkati. Selamat malam.